tentunya yang namanya peredaran darah pada manusia itu ada di dalam tubuh kita, adik-adik. Ya, nah, saya sudah punya 2 contoh soal untuk kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Nah, soal nomor 1, gangguan pada pembuluh nadi yang mengeras yang diakibatkan endapan lemak disebut apa? Nah, ada 5 pilihan. Yang A, apakah trombus? Yang B, apakah embolus? Yang C, hemoroid? Yang D, aterosklerosis? Ataukah yang E, arteriosklerosis? Nah, memang banyak sekali ada beberapa penyakit yang menyerang yang berhubungan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, untuk bisa menjawab soal nomor 1, maka akan kita bahas dari semua pilihan jawaban, ya. Yang pertama, trombus. Nah, trombus, ya. Nah, trombus ini adalah penyumbatan. Sini ada yang saya tuliskan, ya. Penyumbatan pembuluh darah. Saya singkat, ya, pembuluh darah. Ini yang diakibatkan karena ini, ya, karena benda yang tidak bergerak. Nah, yang tidak bergerak ini biasanya berupa gumpalan darah. Gumpalan darah. Nah, memang ada adik yang namanya gumpalan darah ini sangat diperlukan, ya, apalagi kalau misalkan kita sedang luka, lecet, nah, maka gumpalan darah diperlukan. Tetapi di dalam kasus ini gumpalan darahnya ini terdapat di dalam pembuluh darah. Nah, sehingga memungkinkan nanti akan terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan itu sangat berbahaya, ya. Itulah yang dinamakan trombus. Nah, yang kedua, embolus. Apa itu embolus? Nah, embolus itu hampir sama dengan trombus, cuma bedanya adalah kalau yang trombus itu benda yang tidak bergerak, kalau trombus adalah penyumbatan pembuluh darah yang bergerak, ya. Nah, ini penyumbatan pembuluh darah oleh benda yang bergerak. Nah, kenapa kok bisa dikatakan bergerak? Karena benda ini dia mengikuti aliran darah. Nah, karena ukurannya lebih kecil, ya, sehingga dia mampu untuk ikut ke dalam arus aliran darah seperti itu. Itulah embolus. Nah, biasanya memang yang ikut di dalam aliran darah itu juga biasanya berupa gumpalan darah, kemudian sebagian besar berupa gumpalan darah. Kemudian yang C itu ada hemoroid. Nah, apa itu hemoroid? Biasanya kalau orang Indonesia bilang hemoroid itu adalah penyakit ambeien, ya. Nah, apa itu ambeien? Yaitu pelebaran pembuluh darah pada daerah anus, ya. Nah, pada daerah anus. Nah, itu yang disebut sebagai hemoroid atau ambeien. Kemudian yang D, aterosklerosis. Nah, untuk pilihan D sama E itu namanya hampir mirip, ya. Nah, kita harus teliti. Kita bahas dulu yang D, yaitu aterosklerosis. Ini adalah pengerasan, ya, pengerasan pembuluh darah akibat adanya lemak, akibat terdapat lemak. Jadi pembuluh darah itu bentuknya tadi, ya, itu seperti selang air seperti itu. Nanti kalau di dalamnya itu ada timbunan lemak, maka bisa juga menyebabkan yang namanya pengerasan pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah, ya. Ini juga sesuatu yang sangat berbahaya. Sedangkan kalau arteriosklerosis ini adalah penyumbatan atau pengerasan pembuluh darah akibat adanya zat kapur. Nah, biasanya siswa itu sering terbalik, ya, antara aterosklerosis dengan arteriosklerosis. Nah, di sini akan saya bantu untuk membantu mengingatkan adik-adik biar tidak terbalik, ya. Nah, caranya bagaimana? Kita cukup melihat istilah kapur, ya. Di sini ada huruf R, ya. Nah, kapur kan pakainya huruf R. Nah, maka pilihlah yang ada huruf R-nya di depan, yaitu di sini. Nah, arterio seperti itu kapur. Nah, sehingga membantu adik-adik
biar lebih mudah untuk mengingat. Nah, berarti kalau kita lihat di soal nomor 1, jawabannya apa adik? Ya, berarti jawabannya adalah yang D, ya, aterosklerosis. Oke, paham ya? Oke, berikutnya kita menginjak ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini berhubungan dengan peredaran darah pada manusia juga, khususnya peredaran darah kecil, ya. Pertanyaannya adalah peredaran darah kecil pada manusia yang tepat adalah, kata kuncinya adalah peredaran darah kecil. Karena ada dua ya, ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Yang A, bilik kanan, kemudian vena pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kanan. Ataukah yang B, bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Ataukah yang C, bilik kiri, vena pulmonalis, paru-paru, arteri pulmonalis, serambi kanan. Ataukah yang D, bilik kiri, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kanan. Ataukah yang E, bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kanan. Nah, biar lebih mudah, di sini sudah saya gambarkan, yaitu mengenai jantung ya. Nah, secara simpel saya gambarkan seperti ini. Jantung pada manusia memiliki 4 ruangan, adik-adik. Ada 2 serambi dan ada 2 bilik. Serambi ada 2, ada serambi kanan, ada serambi kiri. Bilik ada 2, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Nah, sekarang tugas dari keempat bilik ini atau keempat ruangan ini apa? Nah, yang pertama kita bahas dulu serambi kiri. Nah, serambi kiri tugasnya adalah dia menerima darah yang berasal dari paru-paru. Jadi di sini saya kasih panah seperti ini ya, masuk ke serambi kiri, berasal dari paru-paru. Nah, paru-paru itu dalam biologi istilahnya adalah pulmo. Ya, nah darah yang mengalir menuju paru-paru, menuju jantung, itu namanya apa, adik? Ya, namanya adalah pembuluh darah vena ya. Berarti karena dia berasal dari paru-paru, maka namanya menjadi vena pulmonalis. Biasanya untuk mempermudah saya singkat VP, nah, vena pulmonalis. Kemudian setelah dari serambi kiri, darah masuk ke bilik kiri melalui katup, namanya katup bikuspidalis. Ya. Nah, kemudian setelah masuk bilik kiri, darahnya kemana? Darahnya dipompa keluar, ya, dipompa keluar menuju seluruh tubuh. Nah, di sini saya gambarkan seluruh tubuh ya. Ini namanya seluruh tubuh. Nah, saya kasih keterangan di sini ya. Nah, melalui apa? Ini melalui pembuluh darah namanya aorta. Aorta itu adalah pembuluh darah yang besar ya. Oke. Kemudian dari seluruh tubuh darah kemana lagi? Nah, darah masuk lagi ke jantung ya. Masuk ke jantung menuju serambi kanan. Nah, untuk darah yang berasal dari tubuh bagian atas, maka masuknya lewat pembuluh darah vena cava superior. Ya, vena cava superior itu apabila darahnya berasal dari tubuh bagian atas. Sedangkan tubuh bagian bawah itu sama-sama masuk ke serambi kanan, tetapi pintunya berbeda, yaitu melalui vena cava inferior. Ya, nah masuk ke serambi kanan. Setelah ke serambi kanan, darah masuk ke bilik kanan, yaitu melalui katup trikuspidal. Jadi ini tri, karena memang ada 3. Kalau ini B ada 2 katupnya. Nah, tujuan katup ini apa? Tujuannya adalah supaya darah tidak kembali lagi ke serambi ya. Atau kalau orang Jawa bilang ini sebagai klepnya, seperti itu. Kemudian dari bilik kanan, darah dipompa masuk ke paru-paru. Ini nama tubuhnya adalah arteri
pulmonalis. Ya. Nah, dengan skema ini maka kita bisa tahu berarti menurut adik-adik darah mana yang banyak mengandung O2 dan darah bagian mana yang mengandung CO2. Nah, kalau kita lihat pastilah yang banyak mengandung O2 adalah darah yang berasal dari paru-paru. Nah, berarti yang sebelah kiri ini kita bisa mengatakan bahwa ini darah yang kaya O2 karena memang dari paru-paru ya. Sedangkan yang sebelah kanan karena dia berasal dari seluruh tubuh sudah dimanfaatkan oleh manusia, maka di sini banyak mengandung CO2. Nah, sedangkan kalau kita mau menjawab soal nomor 2, nah di sini ada kata peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah kecil berarti selalu berhubungan dengan paru-paru. Nah, kira-kira menurut adik-adik yang mana? Yang pertama yaitu ya bilik kanan, ya bilik kanan nomor 1 ya. Kemudian melalui arteri pulmonalis ini nomor 2. Kemudian paru-paru nomor 3. Kemudian masuk lagi melalui vena pulmonalis ini nomor 4. Terus masuk ke serambi kiri ini nomor 5. Berarti jawabannya A, B, C, D atau yang E. Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis dan serambi kiri ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah pembuluh darah besar. Nah, kalau pembuluh darah besar urutannya bagaimana? Nah, berarti yang berhubungan dengan seluruh tubuh ya. Tadi kalau kecil berhubungan dengan paru-paru, kalau pembuluh darah besar berhubungan dengan seluruh tubuh. Nah, langsung saja bisa kita lihat di gambar jantung ini. Kalau pembuluh darah besar, saya singkat PDB ya, Dede ya. Pembuluh darah besar, maka urutannya adalah mana dulu nih? Ya, sebelum masuk ke seluruh tubuh ya, kita urut saja. Oh, berarti bilik kiri, ya saya singkat bigi. Kemudian aorta, ya. Kemudian setelah aorta seluruh tubuh, gitu ya. Kemudian setelah seluruh tubuh masuk ke vena cava, saya singkat VC ya. Kemudian setelah itu, setelah vena cava, kemudian ke serambi kanan, saya singkat CK. Nah, seperti itu. Itulah adik perbedaan antara peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya, saya harapkan adik tetap semangat dalam belajar, tetap semangat untuk menggapai mimpi kalian. Semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.